Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 dan saya atas nama Indah Kurniawati yang berNIM 11901213. Di sini saya akan menjelaskan tentang dinasti Umayyah 1. Yang pertama, kepemimpinan oleh Muawiyah. Muawiyah ialah sebagai khalifah pertama yang berhasil memindahkan ibu kota Kufah ke Damaskus karena dia sudah 22 tahun menjadi gubernur di kota tersebut. Masa jabatan Muawiyah pada tahun 661 sampai 680 Masehi atau 40 sampai 60 Hijriah. Adapun orang pertama yang mengusulkan kepada Muawiyah untuk mengangkat anaknya Yazid menjadi khalifah, yaitu Al-Mughirah bin Syu'bah. Misi Al-Mughirah tersebut pun berhasil karena banyak dapatnya dukungan dari masyarakat Kufah untuk mendukung Yazid menjadi putra mahkota sepeninggalan Muawiyah nanti. Muawiyah telah dipandang sukses membentuk sebuah pemerintah daulah Umayyah di Syam yang telah memerintah di sana 22 tahun menjadi gubernur dan 20 tahun menjadi khalifah. Pada masa pemerintahan Muawiyah, masa kerajaannya sangat terkesan karena pemerintahannya bersistem kerajaan dan tidak sistem republik seperti yang telah dikenal sebelumnya. Pemerintahan pada masa Muawiyah sangat terkesan sebagai pemerintahan yang bersistem kerajaan dan tidak sistem republik seperti yang dikenal sebelumnya. Sistem kerajaan yang dibentuknya menjadi sistem pemerintahan dunia Islam selama berabad-abad. Sesudahnya sampai 1924 ketika Mustafa Kamal menjatuhkan kerajaan Turki Utsmani. Selanjutnya yang kedua ialah anaknya sendiri, yaitu Yazid bin Ibnu Muawiyah. Masa pemerintahan Muawiyah digantikan oleh anaknya Yazid yang memerintah hanya selama 3 tahun. Akan tetapi karena mendapatkan perlawanan dari penduduk Kufah, Basrah dan penduduk serta sahabat-sahabat di Madinah, terutama di Mekah, Abdullah bin Zubair memberontak, maka pemerintahannya dihadapkan kepada kerusuhan-kerusuhan. Selanjutnya yang ketiga ialah Marwan bin Hakam. Beliau menjabat pada tahun 684 sampai 685 Masehi atau 64 sampai 65 Hijriah. Marwan bin Hakam menggantikan Muawiyah II sebagai khalifah. Dia bekas sekretaris Utsman bin Affan dan menjadi gubernur Madinah pada masa Muawiyah. Kini dia menjadi khalifah menggantikan Muawiyah II. Pada saat dia diangkat menjadi khalifah, sudah ada tantangan dari Abdullah bin Zubair yang pada masa itu sudah sejak Khalifah Yazid memberontak dan telah mendapat pengakuan dari penduduk Hijaz, Kufah, Basrah dan sebagian penduduk Syam. Demikian juga di kalangan Arab Utara di Syam telah ikut mengakui Abdullah bin Zubair mendapat menjadi khalifah. Sementara Arab Selatan berpihak kepada Marwan bin Hakam. Akan tetapi sebelum mengalahkan penduduk Hijaz, dia wafat pada bulan Ramadan 63 Hijriah dan hanya memerintah selama 1 tahun sebelumnya. Dia telah membujuk anaknya yaitu Abdul Malik sebagai penggantinya. Selanjutnya, masa kejayaan pemerintahan
dan perkembangan ilmu daulah Umayyah pada tahun 685 sampai 715 Masehi. Masa puncak pemerintahan Daulah Umayyah berlangsung selama 30 tahun, yaitu Abdul Malik bin Marwan pada tahun 685 sampai 705 Masehi dan putranya Walid bin Abdul Malik 705 sampai 715 Masehi. Yang pertama, Abdul Malik bin Marwan. Abdul Malik yang menggantikan ayahnya Marwan sebagai khalifah adalah sebagai khalifah terbesar kedua sesudah Muawiyah dalam pemerintahan Daulah Umayyah. Setelah memberontak Abdullah bin Zubair, penduduk Irak dan kaum Khawaris dapat ditumpas suasana politik menjadi tenang sehingga memberikan kesempatan kepada Abdul Malik membenahi pemerintahannya. Ada 3 hal pembenahan yang dilakukan Abdul Malik dalam pemerintahannya. Yang pertama, menjadikan bahasa Arab sebagai bahasa resmi di seluruh wilayah negara Daulah Umayyah. Yang sebelumnya kantor pemerintahan di Syam memakai bahasa Yunani sebagai bahasa resmi. Yang kedua, menciptakan mata uang yang seragam dari seluruh wilayah negara. Dari mata uang dinar, dirham disatukan menjadi mata uang rial sampai sekarang. Yang ketiga, pelayanan pos yang telah disempurnakan dari selama ini. Ada untuk menghubungkan sebuah ibu kota dengan ibu kota lainnya di seluruh provinsi di antara provinsi dengan negara. Lanjut, yang kedua yaitu Walid bin Abdul Malik pada tahun 705 sampai 715 Masehi. Setelah Abdul Malik memerintah selama 20 tahun, lanjut yang kedua ialah Walid bin Abdul Malik yang menjabat pada tahun 705 sampai 715 Masehi. Setelah Abdul Malik memerintah selama 20 tahun, dia mengangkat anaknya Al-Walid sebagai khalifah penggantinya. Al-Walid bin Abdul Malik melakukan perluasan wilayah di front timur mencapai titik terjauh dan kecemerlangan di bawah 2 panglima perangnya, yaitu Qutaibah bin Muslim dan Muhammad bin Qasim. Keduanya merupakan menantu dari Al-Hajjaj. Mereka telah berhasil menguasai India bagian barat kini, yaitu Pakistan, Bukhara, Samarkand, dan Sind. Akan tetapi, seluruh dunia baru dapat ditaklukkan pada penghujung abad ke-9 oleh Muhammad Ghaznah dari Daulah Fanawiyah. Ada 4 pusat kebudayaan pada masa Daulah Umayyah, yaitu Mekkah, Madinah, Basrah, dan Kufah. Yang pertama terletak di Hijaz, sedang 2 terakhir terletak di wilayah Irak yang lebih terkenal sebagai bekas kerajaan Persia. Ilmu pengetahuan yang berkembang pada masa Daulah Abbasiyah, yaitu adalah ilmu keagamaan atau nakliyah seperti ilmu qiraat, ilmu tafsir, ilmu hadis, ilmu fikih, ilmu bahasa, ilmu kalam, ilmu tasawuf, dan ilmu arsitektur. Ilmu tafsir pada masa Islam yaitu ilmu tafsir yang belum dibutuhkan karena umat Islam dapat mengerti apa yang dimaksud oleh setiap ayat Al-Quran. Yang kedua, ilmu hadis. Hadis sebagai sumber kedua ajaran Islam pada mulanya belum ditulis seperti Al-Quran karena khawatir bercampur baur dengan Al-Quran. Karena itu, Nabi melarang menulis sesuatu darinya selain Al-Quran. Pemeliharaan hadis oleh para sahabat dilakukan melalui hafalan. Lanjut, yang ketiga ialah ilmu fikih. Fikih belum dikenal sebagai ilmu pada awal Islam.
karena pada waktu itu semua persoalan yang dihadapi kaum muslimin dapat ditanyakan langsung kepada Nabi. Tetapi setelah Rasulullah wafat, sementara daerah kekuasaan Islam semakin luas dan problem yang dihadapi umat Islam semakin banyak, memaksa kaum muslimin menggali hukum-hukum dari ayat-ayat Al-Quran dan hadis dengan berjihad untuk mendapatkan hukumnya. Lanjut, yang keempat ialah ilmu kalam. Ilmu kalam ini membahas masalah-masalah keimanan dengan menggunakan argumen-argumen akal atau filosofis. Yang kelima, ilmu tasawuf. Ini ilmu yang muncul berawal dari ajaran zuhud, yaitu ajaran yang menekuni ibadah dan menjauhkan diri dari kesenangan hidup duniawi. Dan ada pula selain perkembangan ilmu pengetahuan dalam bidang ilmu-ilmu agama, pada masa Daulah Umayyah berkembang juga peradaban lainnya, yaitu seni arsitektur. Arsitektur seni bangunan pada masa Daulah Umayyah adalah bangunan sipil berupa kota-kota dan bangunan agama berupa masjid-masjid. Di masa Daulah Umayyah banyak kota-kota baru dibangun dan di kota-kota lama diperbaharui pembangunan sebagai gedung dengan gaya perpaduan Persia, Romawi, dan Arab, tetapi dijiwai semangat Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Penny Nurtiasani dengan nomor NIM 119011059. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan menyebutkan beberapa faktor yang menjadi penyebab jatuhnya Daulah Umayyah I. Yang pertama, di sini ada faktor ketidakmampuannya para khalifah. Di sini dapat terlihat dari khalifah-khalifah sesudah Hisham bin Abdul Malik, di mana khalifah sesudah Hisham bin Abdul Malik ini mereka tidak memiliki kemampuan di bidang kepemerintahan dan juga mereka ini terkenal dengan kejelekan moralnya. Selain itu juga khalifah sesudah Hisham bin Abdul Malik ini mereka lebih suka berhura-hura dan tidak mengurusi kepentingan negara. Yang kedua, ada gerakan kelompok kaum Syiah, di mana kelompok Syiah ini masih tidak bisa melupakan kejadian yang dilakukan oleh orang-orang Umayyah terhadap Ali dan putranya. Oleh karena itu, kelompok Syiah ini melakukan gerakan oposisi. Kemudian kelompok kaum Syiah ini membangun aliansi dengan kaum Sunni dari Bani Abbas semenjak pemerintahan Umar bin Abdul Aziz. Keikhlasan para kelompok Syiah ini menarik hati masyarakat. Bukan hanya itu saja, bahkan orang-orang Sunni yang soleh yang melihat khalifah telah tenggelam dalam keduniaan, dalam artian orang-orang Sunni yang soleh ini melihat kepemimpinan khalifah yang gila terhadap dunia, yang terus sibuk dengan kehidupan dunia, mereka pun semakin termotivasi untuk bergabung terhadap kelompok kaum Syiah ini. Yang ketiga, ada rasa ketidakpuasan kaum non-Arab. Rasa ketidakpuasan muslim non-Arab ini disebabkan oleh perlakuan pemerintah yang menganaktirikan mereka. Dalam artian, di sini pemerintah itu tidak mengikut sertakan muslim non-Arab terhadap kursi pemerintahan. Bukan hanya itu saja, muslim non-Arab ini juga dikecualikan dalam pembayaran pajak. Dalam artian mereka ini diwajibkan untuk membayar pajak, sedangkan muslim yang Arab asli dibebaskan dari pembayaran pajak. Yang lebih parahnya lagi, muslim non-Arab ini mereka tidak boleh menjadi imam dalam sholat oleh pemerintahan Umayyah pada saat itu. Itulah yang menjadi faktor rasa ketidakpuasan muslim non-Arab. Mungkin hanya itu beberapa faktor yang dapat saya sebutkan.
Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafi. Saya akan membahas materi tentang sejarah Daulah Umayyah II di Spanyol. Islam masuk ke Spanyol pada masa Khalifah Al-Walid bin Abdul Malik, yaitu pada tahun 705 sampai 715 Masehi. Salah seorang khalifah Daulah Umayyah yang berpusat di Damaskus. Islam masuk ke Spanyol lewat Afrika Utara. Saat itu telah menjadi salah satu provinsi Daulah Umayyah. Dia dan pasukannya bergabung dengan pasukan Torik di Toledo. Selanjutnya, keduanya berhasil menguasai seluruh kota penting di Spanyol, termasuk bagian utaranya mulai dari kota Zaragoza sampai Navarre. Pada saat mereka hendak melanjutkan pertempuran sampai ke pegunungan Pirenia dan selatan Prancis, datang panggilan dari Khalifah Al-Walid bin Abdul Malik untuk menghadap Khalifah di Damaskus dan melaporkan hasil penaklukan mereka. Andai kata panggilan ini tidak datang, diperkirakan mereka akan dapat menaklukkan Spanyol sampai dengan Prancis, Italia, bahkan seluruh Eropa Barat, mengingat mudahnya menaklukkan Spanyol karena saat itu kondisi sosial, politik, serta ekonomi yang rapuh turut menguntungkan pasukan Islam. Faktor mudahnya menaklukkan Spanyol, kemenangan-kemenangan yang dicapai umat Islam pada penyerangan pertama tidak lepas dari adanya beberapa faktor internal dan eksternal yang menguntungkan. Faktor internal adalah kondisi umat Islam mulai dari penguasa, tokoh-tokoh pejuang dan prajurit Islam yang ikut andil dalam penaklukan Spanyol merupakan orang-orang pilihan. Para pemimpin adalah tokoh-tokoh yang kuat, pejuang dan prajuritnya kompak, bersatu, berani, dan tabah menghadapi tantangan karena dimotivasi oleh ajaran Islam untuk berjuang di jalan Allah. Sedangkan faktor eksternal adalah kondisi keagamaan, sosial, politik, dan ekonomi negeri Spanyol dalam keadaan rapuh dan menyedihkan. Kondisi keagamaan, penguasa Gatia tidak toleran terhadap aliran agama yang dianut oleh penduduk Andalusia terdiri dari banyak suku, antara lain Arab, Barbar, Spanyol, dan Yahudi. Bangsa Arab dan Barbar datang ke Spanyol sejak masa penaklukan negeri itu oleh orang-orang Islam. Periodisasi pemerintahan Daulah Umayyah di Spanyol sejak masuk Islam ke Spanyol sampai berakhirnya kerajaan Islam di sana selama kurang lebih 7 abad dapat dibagi kepada 4 periode. Periode pertama yaitu sejak masuknya Islam ke Spanyol sampai terbentuknya Daulah Umayyah di sana. Pada periode pertama ini, Islam di Spanyol mengalami goncangan sehingga terjadi 20 pergantian gubernur selama 45 tahun. Karena tidak ada gubernur yang tangguh yang mampu mempertahankan kekuasaannya untuk jangka waktu yang lama. Pembentukan Daulah Umayyah di Spanyol pada periode kedua adalah pembentukan Daulah Umayyah di Spanyol. Sebagai pendirinya adalah Abdurrahman I atau yang disebut dengan Abdurrahman Ad-Dakil. Dia adalah cucu Khalifah Umayyah ke-10 yaitu Hisham bin Abdul Malik. Dia termasuk salah seorang yang lolos dari pembalasan dan pembantaian dari Khalifah pertama Daulah Abbasiyah As-Saffah. Membangun Spanyol, di antaranya beliau mendirikan Masjid Agung Cordoba yang kemudian diselesaikan dan diperbesar oleh para penggantinya dengan pilar-pilar yang banyak dan megah serta halaman yang luas. Bangunan yang monumental ini dirubah oleh Ferdinand III menjadi gereja Kristen pada penaklukan Spanyol tahun 1236 Masehi dan masih berdiri sampai sekarang. Periode kejayaan dinasti Umayyah secara resmi baru dimulai setelah berakhirnya peperangan antara keturunan Marwan bin Al-Hakam dan Abdullah bin Al-Jubair. Sebab setelah kematian Yazid bin Muawiyah diikuti oleh penarikan pasukan dari tanah Arab, Abdullah bin Zubair diproklamirkan menjadi khalifah yang sah. Selain daerah tempat tinggalnya di Hijaz, daerah-daerah seperti Arab Selatan, Mesir, dan sebagian daerah Suriah mengakuinya sebagai khalifah yang baru.
Kepemimpinan dinasti Umayyah yang sebelumnya kosong pasca meninggalnya Muawiyah II pada tahun 683 Masehi sampai 684 Masehi dipegang oleh Marwan bin Al-Hakam pada tahun 685 Masehi sampai 686 Masehi yang merupakan sepupunya sendiri dan mantan sekretaris dari Khalifah Utsman bin Affan. Sadar akan kekuatan dinasti Umayyah yang tercerai-berai, Marwan mencoba melakukan konsolidasi untuk melawan kekuatan dari Hijaz dan mengambil kembali legitimasi sebagai khalifah yang sah. Perlawanan melawan Ibnu Al-Jubair mencapai puncaknya pada masa Khalifah Abdul Malik bin Marwan pada tahun 685 Masehi sampai 705 Masehi. Kemudian Abdul Malik mengirim jenderal tangan besi yang merupakan tangan kanannya yang bernama Al-Hajjaj. Seperti yang sudah saya paparkan tadi, bahwa kejayaan dinasti Umayyah dimulai pada masa pemerintahan Abdul Malik bin Marwan hingga memasuki pemerintahan Umar bin Abdul Aziz, sebelum akhirnya dinasti Umayyah mengalami disintegrasi untuk kedua kalinya. Pemerintahan Abdul Malik bin Marwan. Abdul Malik bin Marwan lahir pada tahun 647 Masehi atau 26 Hijriah dan meninggal pada tahun 705 Masehi. Abdul Malik diangkat menjadi khalifah berdasarkan wasiat ayahnya, Marwan bin Al-Hakam pada tahun 685 Masehi pada masa pemerintahan Ibnu Al-Jubair dan dianggap sebagai Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Penny Nur Tiasani dengan nomor NIM 119011059. Di sini saya akan menjelaskan beberapa faktor runtuhnya Daulah Umayyah II di Andalusia, Spanyol. Faktor pertama yang menjadi penyebab runtuhnya Daulah Umayyah II di Spanyol ialah konflik sesama Muslim. Perpecahan politik pada masa Muluk Al-Tawaif menjadi penyebab mundurnya pemerintahan Islam di Spanyol. Masa itu, setiap daulah di beberapa daerah seperti di Malaga, Toledo, Granada, dan lain-lainnya berusaha untuk menyaingi Cordova. Cordova ini merupakan ibu kota negara Islam. Padahal sebelumnya Cordova adalah satu-satunya pusat pemerintahan dan pusat ilmu pengetahuan, bahkan pusat peradaban Islam di Spanyol. Hal tersebut memberikan dampak keberadaan Islam di Spanyol, baik yang positif maupun yang negatif. Dampak positifnya adalah memberi peluang terbukanya pusat-pusat peradaban baru. Di antaranya, justru ada yang lebih maju dari peradaban Islam di Cordova. Tetapi dampak negatifnya, karena konflik antara sesama pemerintahan Islam mengakibatkan kemunduran pemerintahan Islam di Spanyol. Yang kedua, ada konflik dengan Kristen. Sangat disayangkan para penguasa dan penakluk Muslim di Spanyol itu tidak melakukan Islamisasi secara sempurna. Penguasa Islam Spanyol membiarkan Kristen taklukannya mempertahankan hukum dan adat istiadatnya, asalkan tidak terjadi atau tidak menimbulkan perlawanan bersenjata. Padahal akibatnya kehidupan negara Islam di Spanyol tidak pernah berhenti dari pertentangan dan perlawanan antara Islam dan Kristen. Pada saat umat Islam kuat dan memperoleh kemajuan, umat Kristen diam dan ikut menikmati hasil dari kemajuan itu tersebut. Tetapi, pada saat umat Kristen memperoleh kemajuan yang sangat pesat, sementara umat Islam mengalami kemunduran, umat Islam malah diperangi, dihancurkan dan diusir dari Spanyol oleh orang-orang Kristen. Yang ketiga ada dari faktor kesulitan ekonomi.
pada masa kemundurannya disebabkan Spanyol itu sibuk dengan konflik berkepanjangan antara sesama umat Islam dan antara umat Islam dengan umat Kristen, mengakibatkan mereka lalai membina perekonomiannya. Maka dari itu terjadilah kesulitan ekonomi. Yang keempat, ada letak geografis yang terpencil. Letak geografis Spanyol bagi dunia Islam lainnya terpencil, dalam artian letak Spanyol ini sangat terpencil dari bagian Islam yang lainnya, karena Spanyol ini terletak di belahan Eropa, sementara Islam lainnya itu ada di belahan Asia dan di Afrika. Sehingga ketika mendapat serangan musuh, Spanyol ini hanya berjuang sendirian. Mungkin hanya itu beberapa faktor keruntuhan Daulah Umayyah II yang dapat saya berikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.